Rin, kamu gak kerja? Tabungan setipis itu, tapi tiap hari lagi keranjang belanja terus. Itu saldomu aman? Ih, lagian kan ada fitur bayar nanti, santai aja. Ih, kamu pengangguran, tapi gaya kayak anak sultan. Ya gimana dong, hidup tuh buat dinikmati lah. Masa muda kan cuma sekali, jadi jangan dibawa penuh tekanan. Menikmati hidup gak boleh, tapi sadar kemampuan juga lah Rin. Kamu tuh sering nongkrong terus giliran bayar kos aja deg-degan. Makanya aku bilang mending kamu kerja daripada tiap bulan ngarep gaji. Ya udah, kemarin kamu bilang pabrik kamu lagi buka kan? Aku mau ikut masuk deh, biar ada pemasukan. Iya, pabrik lagi buka, tapi serius ya, aku bakal bantuin kamu. Gajinya berapa? Sekelas pabrik gitu pasti lumayan dong ya? Ya standar, 2 juta sebulan lah buat awal, tapi bisa lembur kalau mau. 2 juta? Serius? 2 juta tuh sekarang paling cuma cukup buat skincare, belum tas, lip balm, jalan keluar. Aku tuh kalau belanja skincare paling sedikit 1 jutaan sendiri loh. Gimana mau hidup? Rin, daripada kamu gak punya penghasilan sama sekali, 2 juta itu jadi lebih baik. Kamu tuh sering banget ya belanja tanpa mikir, gara uang habis baru pusing. Ya aku kan bisa minjem dulu kalau lagi mepet, gampang tuh. Toh selama nanti aku bayarinnya aman-aman aja. Minjem terus tuh bukan jalan keluar, kalau lubang tutup lubang namanya. Kamu tuh gak takut ya hidup dikejar tagihan? Enggak lah, aku selalu ada jalan kok. Aku kan pinter ngatur. Kalau kamu serius, besok kamu ikut aku ke pabrik ya daftar. Tapi tolong jangan ngarep instan, ini kerja beneran. Jamnya jelas, capeknya ada, bukan cuma duduk cantik. Besok, nggak sekarang. Ayo kita berangkat sekarang aja sekalian. Kamu pikir daftar kerja tuh kayak beli bubble tea? Yang jalan terus jadi. Kamu siapin berkas dulu lah, fotokopi KTP, KK, isi form, segala macem. Ya kan ada kamu yang bisa bantuin aku. Tinggal bilang ke HR, teman aku mau kerja gitu. Kan kamu orang dalam, gampang dong. Rin, aku tuh bisa bantu, tapi bukan malaikat penyelamat juga. Kamu gak bisa bergantung ke aku. Kamu mau kerja, ya siapin diri sendiri dong. Ya, siap ya, jangan kesiangan, jangan drama. Berangkat bareng. Siap. Walaupun cuma 2 juta, tapi lumayan lah buat jajan. Kamu tuh belum pernah kerja udah mikir jajan lagi. Keesokan harinya, Sisi sudah siap di kamar Rina, nunggu temannya yang katanya siap berkas dari semalam. Tak lama, pintu terbuka dan Rina muncul. Lengkap semua, jangan sampai dalam nanti mama bingung sendiri. Udah kok, ini lengkap banget. Aku bakal cek 2 kali. Kita berangkat sekarang aja. Kamu ikutin aku aja ya, jangan kemana-mana. Jangan tiba-tiba hilang ntar. Iya, aku diem aja kok. Narin, kalau kamu udah mulai masuk kerja beneran, kamu berangkat bareng aku atau jalan sendiri? Bareng kamu aja kong. Aku takut ntar aku sendirian. Jadi besok bareng ya kalau aku kerja. Dah, tapi bangunnya harus lebih pagi ya. Jangan kamu dramatis, kamu mager-mageran. Ya tenang, aku set alarm kok nanti. Pokoknya siap kerja. Malam itu Rina pulang dan tubuh agak lelah, namun masih sempat membuka aplikasi Stroll. Beberapa hari kemudian, suara ketukan keras di pintu kos Rina. Itulah Sisi yang menjemputnya untuk berangkat kerja. Rina pun buka pintu dan rambut acak-acakan. Nah, kamu belum siap sih? Kamu nih kerja hari ini. Lupa ya, hari pertama kamu loh. Masa bangun kesiangan gini? Ah, serius? Hari ini ya? Aduh, aku lupa beneran sumpah. Aku kira masih santai gitu, masih ngantuk. Astagfirullah, cepet siap-siap. Nanti telat ini, aku juga kena nanti. Pagi hari pertama. Buru-buru cepetan. Iya, bentar, 10 menit aja ya. Aku bisa kok siap cepet. Kamu bisa lupa sih, kalau hari pertama kerja. Harusnya kamu semangat, bukan malah tidurnya kayak gak ada beban. Banget ya sis, aku tuh masih kebawa kebiasaan lama. Biasa bangun siang, hari pertama lah. Ya pokoknya jangan gini lagi besok. Aku tuh juga ada risiko kalau telat, apalagi kamu. Bisa-bisa emang kamu jelek dari awal. Iya serius, ini yang terakhir. Sebulan berlalu, suara mesin pabrik, keringat, dan jam istirahat selalu terasa singkat. Semua sudah menjadi rutinitas untuk Rina. Hari ini adalah yang tunggu, gajian pertama. Hari itu mereka keluar pabrik bersama. Langkah Rina lebih ringan. Sis, akhirnya gajian juga. Kamu tau nggak? Aku udah list panjang nih buat belanja. Alhamdulillah ya, gajian pertama tuh emang kerasa banget. Tapi inget Rin, uang itu cepet banget hilangnya kalau kamu gak hati-hati. Aku aja nih mau bayar listrik dulu sama tabungan. Duh, kamu sampai kayak mama banget. Kan gak semuanya uang harus dipakai buat bayar-bayar. Enak temenin aku ke mall. Aku yang momen ini loh. Rin, aku tuh mau bayar listrik sama nabung dikit juga buat jaga-jaga. Gak bisa sembarangan lah. Biasanya kan kamu kalau aku ajak selalu ikut. Kok enggak sekarang? Ayo dong. Kalau aku belanja sendiri makin kalap. Udah lah, tapi serius ya cuma nemenin. Aku gak belanja apa-apa. Ya sih, aku sayang kamu. Yuk coba sekarang. Malamnya, ibu kos mengetuk pintu.
rumah Rina. Rina, saya mau nagih uang kos ya. Ini udah waktunya. Kamu kan sekarang udah kerja. Harusnya ada uang pembayar atau waktu. Aduh bu, belum bisa sekarang. Kemarin ada pengeluaran mendadak dan uang kepake duluan. Tolong ya, kasih saya waktu dikit lagi bu. Orang apa? Soalnya kamu kemarin-kemarin keluar. Dan kayak doang ya. Ya bu, sejanji gak kabur kok. Nanti saya bayar, paling besok atau lusa. Ya udah, tapi jangan PHP ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Ya bu, makasih ya bu. Udah, saya pamit. Keesokan harinya, suara motor Sisi berhenti di depan kos. Aku gak masuk hari ini, capek banget. Sumpah bener remuk. Lah, kok gitu? Baru udah sebulan aja udah pakai alasan capek. Kamu jangan mulai ya kebiasaan buruk kamu. Aku kurang tidur, sekali aja. Waktu istirahat, nanti juga balik lagi kok ke pabrik. Kamu kira kerja bisa seenaknya? Ini bukan hidup hidupan kamu yang dulu loh. Sekarang bertanggung jawab, Rina. Ya aku tahu, tapi tubuhku kan juga butuh adaptasi. Jangan terlalu keras dulu deh, aku masih baru. Justru karena kamu baru, kamu harus nunjukin kamu tuh rajin. Kamu malah absen gini. Jangan marah dong, bisa aku ikut kok, sumpah gak bohong. Kalau atasan tahu kamu bolos-bolos gini, runyam ntar, aku yang kena. Gak bakal kok, aku pusing juga tadi malam dari tagih uang kos. Ya kamu kemarin gajian, langsung manja-manja gak jelas. Sekarang uang kos keteteran kan? Mumpung tadi dikit lah, sekali dong, biar gak stres. Makasih ya kamu udah ngingetin terus walaupun cerewet. Saya demi kebaikan kamu. Kalau aku biarin kamu bakal hancur. Aku sadar kok, janji besok buang pagi-pagi. Deal ya? Nil, kalau kamu bohong lagi aku jemput kau sebelum bersiram. Berapa bulan berlalu, gaya hidup Rima semakin berlebihan. Dia semakin sering nongkrong di kafe, belanja barang tidak terlalu dibutuhkan, dan merasa dirinya seperti seleb. Itu, ia sedang di kafe mewah. Gak hendak membayar, wajah berubah panik. Is, tolong banget, aku kepepet nih. Mangku kurang buat bayar makanan. Astaga Rin, kamu gak belajar ya? Saya juga dari gajian loh. Mau kemana aja sempat bolos kerja gara-gara alasan capek. Sekarang minta pinjam uang lagi. Ih, jangan ceramah dulu lah. Darurat banget ini. Aku malah banget di sini nggak bisa bayar. Ayolah sih, nanti aku balikin. Ngancim dulu kamu, tapi habis itu belanja lagi. Kamu tuh ya? Isi, nanti aku bayar. Sumpah, cuma butuh buat nutupin ini aja. Totalnya 100.000. Kafenya lumayan bagus, jadi agak mahal. ya ntar aku transfer, tapi besok balikin. Aku juga ada kebutuhan. Ya, makasih banget ya. Keesokan paginya, Sisi datang seperti biasa. Rin, siap-siap jangan lama. Rencana sekarang. Udah siap kok. Iya, kemarin gimana? Udah ada ya uangnya buat belikin? Ya dong, tenang aja. Begini-begini aku tuh gak akan kabur. Aku ada harga diri, masa ngutang kabur? Ya syukurlah, yaudah kita berangkat. Mereka berdua naik motor dan pergi ke pabrik. Sementara dalam hati Rina masih memukam suara rasa bersalahnya. Berapa bulan berlalu, lama-kelamaan Rina mengandalkan pinjol. Gajinya hanya lewat saja untuk menutup pinjol-pinjol itu. Hingga suatu sore, pintu kos Rina kembali diketuk keras. Nampaklah ibu kos di sana. Nah, saya mau nagih uang kos lagi ya. Udah 2 bulan nunggak loh. Kamu kan kerja, mestinya bisa ngatur. Bu, maaf ya, uang kepake nih soalnya buat hal yang mendesak. Saya tuh udah sabar dari kemarin-kemarin. Kasih kamu waktu. Dulu kamu gak begini, tiba-tiba sekarang begini. Mau ada masalah apa? Udah kok bu, cuma rezeki aja. Mau dimaklumin dulu ya bu. Yang kebiasaan ya, saya kasih waktu sampai lusa. Lusa harus sudah ada. Ya bu, insya Allah. Oke, saya tunggu. Duh, lusa. Dari mana lagi? Gak mau minjem Sisi nih. Dia pasti kebaca. Yaudah deh, pinjol aja lagi. Nanti juga ditutup. Lusa pun tiba. Bu kos kembali datang. Dan kali ini, Hirna sudah siap dengan amplop kecil. Nah gitu dong, kalau kayak gini saya juga senang. Tolong yang ke depan jangan ada ngadet gini. Saya juga hidup dari sini. Kalau nunggak, saya yang repot. Bu, maaf sebelumnya. Insya Allah ke depan lancar kok. Ibu kos pergi, sementara Rina memandangi layar ponsel dan daftar pinjolnya. Waktu terus berjalan. Pagi itu, Sisi sudah menunggu seperti biasa. Berharap Rina keluar, namun kali ini wajah Rina lebih redup. Ayo buru, udah jamnya nih. Ih, aku mau resign. Kok mendadak banget sih? Bilang-bilang dulu. Aku mikir, kayaknya kerja pabrik bukan buat aku deh. Mau cari jalan lain aja. Jangan bercanda, kamu ada masalah apa? Gak ada kok, cuma rasa ini bukan jalan hidupku aja. Kalau kamu lagi kesusahan, ngomonglah, jangan ditutupin. Aku bisa bantu kalau aku tahu. Enggak sih, beneran gak ada apa-apa. Yaudah kalau keputusan kamu, tapi serius ya, kalau kamu ada masalah, jangan sok kuat sendirian. Ya. Yaudah, aku duluan ya, aku harus jalan. Namun hari demi hari lewat, dan Rina tidak pernah menghubungi.
teleponnya tak aktif. Pesanan centang 1. Sisi mencoba beberapa kali datang ke kos, tapi pemilik kos hanya bilang Rina sudah pergi dan tak meninggalkan pesan. Bulan-bulan kemudian, Sisi baru keluar dari warung setelah membayar. Tiba-tiba, matanya menangkap sosok lusuh duduk di trotoar dengan mangkuk plastik di depan. Rina, itu kamu Rina? Sisi, Rin, kok sampai begini? Mana kos kamu? aku kelilit pinjol sih. Aku kabur dari kos karena gak bisa bayar. Kenapa nggak cerita sama aku? Kenapa pilih lari? Udah aku bilang kan? Aku takut, aku malu, kok pasti bakal marah. Tiap hari ada yang lagi, aku gak kuat. Ya Allah. Udah. Ayo berdiri, ikut aku ya. Kok masih mau nolongin aku? Padahal aku ninggalin kamu gitu aja dulu. Aku mah kesel ya. Tapi kamu temanku. Aku gak bakal ninggalin kamu. Rahasia sih. Dia menangis keras. Sisi memegang bahunya dan menuntunnya pergi.